Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 4 adalah berpikir memahami teks-teks. Mari kita melanjutkan membaca tentang memahami teks-teks hukum. Adapun berpikir tentang penggalian atau istinbat hukum syara, maka tidak cukup hanya dengan membaca suatu teks lalu menggali hukum. Tetapi proses berpikir ini membutuhkan pengetahuan tentang 3 hal, yaitu kata dan susunan kata dalam bahasa Arab, pemikiran-pemikiran syar'i, dan fakta yang akan dipikirkan atau dihukumi. Semua pengetahuan ini haruslah ada dalam kadar yang memungkinkan seseorang untuk menggali hukum, tidak sekedar mengetahui. Maka seseorang haruslah mengetahui atau alim dalam hal bahasa Arab seperti nahwu, syaraf, balaghah, dan yang lainnya, mengetahui tafsir, hadis, dan usul fikih, juga mengetahui fakta yang menjadi objek hukum. Bahwa seseorang harus mengetahui atau alim bukan berarti ia harus menjadi mujtahid pada ilmu-ilmu di atas, melainkan cukup sekedar mengetahui dengan baik, sebab dia bisa bertanya kepada orang lain tentang makna suatu kata atau mencarinya di dalam kamus. Dia bisa juga bertanya kepada seorang mujtahid dalam ilmu nahwu dan syaraf, atau merujuk pada buku-buku nahwu dan syaraf, agar dia bisa mengetahui i'rab suatu kalimat atau perubahan atau tasrif dari suatu kata. Untuk mengetahui hadis, seseorang bisa merujuk kepada para ulama hadis atau merujuk pada kitab-kitab hadis. Dia juga bisa bertanya kepada seorang yang mengetahui suatu fakta yang ingin dia pahami, walaupun kepada non-muslim, atau merujuk pada buku yang membahas fakta tersebut. Seseorang harus menjadi seorang alim bukan berarti harus menjadi mujtahid dan luas ilmunya, melainkan cukup dengan mengetahui secara baik sehingga memungkinkannya untuk menggali hukum. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan bahwa seseorang harus mempunyai informasi-informasi tertentu, yaitu informasi yang cukup untuk menggali hukum. Karena itu, meski penggalian hukum syara membutuhkan informasi yang lebih banyak daripada informasi untuk mengetahui hukum syara, tidak berarti seseorang harus menjadi mujtahid pada 3 pengetahuan yang dibutuhkan untuk menggali hukum syara, melainkan cukuplah seseorang mengetahuinya dengan baik sehingga bisa melakukan proses penggalian hukum. Ketika seseorang telah mampu menggali hukum, berarti ia telah menjadi seorang mujtahid. Karena itu, istinbat atau ijtihad adalah sesuatu yang mungkin dan mudah dilakukan oleh seluruh manusia. Apalagi setelah buku-buku bahasa Arab, buku-buku hukum Islam, dan buku-buku tentang berbagai fakta kehidupan mudah didapatkan oleh setiap orang. Buku-buku tersebut bisa dipakai sebagai rujukan dan alat bantu untuk menggali hukum. Karena itu, jika mengetahui hukum syara bisa dilakukan oleh setiap orang, maka demikian pula lah menggali hukum syara, meski ini membutuhkan pengetahuan atau informasi yang lebih banyak dan lebih luas. Orang-orang sebelum kita memang telah mempersempit jalan ijtihad dan istinbat untuk diri mereka sendiri, serta menganggap cukup hanya dengan mengetahui hukum saja, karena mayoritas mereka memang adalah orang-orang yang bertaklid atau muqallid. Padahal berbagai kejadian dan peristiwa baru selalu bermunculan dan itu semua tidak diketahui hukumnya. Maka tekad kita untuk terikat dengan hukum syara dan untuk mengarungi medan kehidupan dengan taraf yang paling luhur, luas, dan terbuka telah mewajibkan kita. Sedang buku-buku ilmu pengetahuan mudah didapatkan untuk meningkatkan diri kita dari taklid menuju derajat istinbat. Tekad ini juga mengharuskan kita menyelesaikan seluruh masalah dalam kehidupan hanya dengan hukum syara saja, dan hal itu tidak menuntut kita kecuali harus mendapatkan pengetahuan yang mesti ada untuk beristinbat. Memang benar mengetahui hukum syara adalah fardu ain, sedangkan menggali hukum syara adalah fardu kifayah. Tetapi karena mendesaknya berbagai kejadian baru yang senantiasa bermunculan dan karena Islam mengharamkan kita mengambil hukum apapun dari selain hukum syara, maka itu menjadikan fardu kifayah tersebut tidak kurang mendesaknya dibandingkan fardu ain. Karena itu di tengah umat harus ada sejumlah besar orang dari kalangan para penggali hukum dan
para mujtahid. Dengan demikian, jelaslah bahwa berpikir tentang teks hukum meskipun termasuk jenis pemikiran yang paling sulit, tetapi merupakan jenis pemikiran yang paling wajib bagi umat Islam, baik berpikir untuk mengetahui hukum syara atau untuk menggali hukum syara. Berpikir untuk menggali hukum syara tidak bisa dilakukan dengan enteng dan sederhana, tetapi harus dilakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian. Tidak boleh seorang pun melakukannya kecuali setelah memiliki pengetahuan-pengetahuan yang mesti dimiliki untuk menggali hukum. Dia juga harus senantiasa memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan dalam berpikir tentang teks-teks hukum, yaitu informasi-informasi yang cukup dalam 3 hal, yaitu bahasa Arab, pemikiran-pemikiran syar'i, dan pengetahuan tentang hakikat fakta, juga penerapan hukum terhadap fakta yang ada. Meskipun penerapan hukum terhadap fakta bukan termasuk pengetahuan-pengetahuan yang harus ada untuk menggali hukum, namun ia merupakan buah dari pengetahuan yang benar tentang 3 hal tersebut. Inilah berpikir tentang hukum, yaitu bahwa informasi-informasi yang akan dikaitkan dengan fakta haruslah merupakan informasi-informasi yang cukup untuk mengetahui hukum fakta tersebut atau menggali hukum tentang fakta tersebut. Musuh-musuh kita telah sukses merancukan pemikiran-pemikiran kita dan menjadikan kita memandang bahwa madu adalah kotoran lebah sehingga kita membenci dan menjauhinya. Maksudnya mereka telah sukses menjadikan fikih sebagai perkara yang kita benci dan kita hinakan sehingga kita berpaling darinya. Maka kini telah datang waktunya untuk mengungkapkan kerancuan tersebut dan kita harus memandang bahwa kebahagiaan kita dan hakikat hidup kita tidak akan terwujud kecuali dengan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, kita tidak bisa meraih kebahagiaan dan hakikat hidup kecuali dengan fikih. Kita tidak bisa meraih itu semua kecuali dengan mengetahui dan menggali hukum-hukum syara. Terlebih lagi, hukum selain Islam seperti undang-undang sipil tiada lain adalah hukum taghut, dan ia termasuk hukum yang dilarang dengan jelas oleh Al-Quran atas kita. Bagaimanapun juga masalahnya, sesungguhnya berpikir tentang teks-teks hukum, yaitu hukum Islam, sangatlah berbeda dengan berpikir tentang teks-teks lainnya. Jika berpikir tentang teks-teks sastra membutuhkan pengetahuan tentang kata-kata dan susunan kata bahasa Arab, selanjutnya membutuhkan cita rasa kebahasaan yang muncul dari pengetahuan tersebut. Jika berpikir tentang teks-teks pemikiran membutuhkan pengetahuan yang setaraf dengan pemikiran yang ingin dipahami, dan jika berpikir tentang teks-teks politik membutuhkan pengetahuan tentang berbagai kejadian dan peristiwa, maka berpikir tentang teks-teks hukum membutuhkan seluruh pengetahuan yang dibutuhkan oleh ketiga jenis proses berpikir tersebut. Hal ini dikarenakan dia membutuhkan pengetahuan tentang kata-kata dan susunan kata dalam bahasa Arab, membutuhkan pengetahuan syar'i yang setaraf dengan fakta syar'i, juga membutuhkan pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan kejadian yang menjadi objek penerapan hukum, baik untuk mengetahui hukum atau menggali hukum. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa berpikir tentang hukum lebih sulit dari berpikir yang manapun dan lebih mendesak bagi kaum muslim. Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.